kangkung. Nah, di Nah, di bawah kok ada ini bolong-bolong nih, apa ini dalamnya? ini buat udara. Karena ini di dalamnya karena kecil. Yeah. Ini buat contoh kalau ada yang mau pemula, mau memulai ini gitu kan. Untuk pemula yang aduh nanti mahal ini gini gitu. Ini buat memotivasi. Oke, ngomong-ngomong soal pemula, Bu. Ya. Berarti orang yang baru memulai belajar hidroponik. Ya. Nah, mungkin tidak semua orang punya modal besar ya untuk Ya. memulai hidroponik itu. Jadi bisa mulai dengan yang kecil ini ya. Mulai yang kecil seperti ini. Oke. Nah, di dalam ini biasanya jadi tempat tong sampah ini ya. Iya. Tetapi bisa digunakan untuk memulai. Memang karena ini tempatnya kecil, jadi terbatas. Kita tidak pakai pompa. Jadi ikannya juga di sini ditaruh. Oh, ini ada ikan tuh dalamnya, Ada dong? ikannya. Kan Oh, tetap gitu. buat nutrisi ini. Tetap buat nutrisi ini. Oh, gitu. Nah, di dalam ini ikannya ikan sepat. Ikan apa? Suka dengar kan ikan sepat yang suka dibikin ikan asin? Oh, begitu. Iya. Saya Dia pikir tidak ya perlu kalau oksigen. bikin ikan asin itu selalu datangnya dari laut gitu. Ternyata ikan tawar juga bisa. Bisa. Dan bisa bermanfaat untuk bisnis hidroponik gitu ya. Iya. Untuk memulai Aquaponik. hobi lah. Iya. Kan tidak semua orang menjadikan ini bisnis ya. Iya. Oke, kalau Ibu hobi dan bisnis gitu ya. Tadinya hobi, terus teman-teman di Bonani ibu-ibu jadi mensupport saya, kok dibagi-bagi terus gitu. Terus akhirnya sekarang pada mau beli deh. Jadi ya alhamdulillah saya syukuri. Oh, jadi selama ini tetangga Ibu menerimanya gratis gitu ya, Bu ya? Saya senang bagi-bagi. Oh, Ibu kita ini adalah dengan semangat merah putih seperti kerudungnya ya. Iya. Ternyata solidaritasnya tinggi. Iya. Tetapi warga juga nggak tega, gratisan terus. Iya. Akhirnya disarankan untuk supaya dijual Kalau gitu ya. dijual. Dan juga ini barangkali juga bisa kembali memotivasi teman-teman bahwa pandemik ini tidak selalu harus kita keluhkan sebagai sesuatu yang merugikan ya. Keberkahannya pun ada asal kita mau sedikit lebih kreatif lah gitu ya. Dan alhamdulillah anak saya juga ikut membantu. Seperti salad-salad ini tadi, Mas. Iya. Saya jual sebagai salad. Ini pelanggan Ibu ini dari mana aja, Bu, yang suka beli salad, salada yang Ibu hidroponik di sini nih? Oh, dari di sini di Bona ya. Kalau di Bona sudah banyak langganan saya. Di perumahan ini ya. Karena selama akhirnya kegiatan yang menghasilkan uang ini memotivasi saya untuk kuliner. Kebetulan saya juga senang masak gitu ya. Nah, jadi ada yang lucu, yang unik. Ini juga buat pengetahuan teman-teman ya. Jadi saya suka bikin gurame bakar saus Padang. Gurame bakar saus Padang. Ya. Nasinya itu panas gitu yang ya? ini deh, apa namanya, icon. Oh, gitu. Katanya kalau sama Bu Isya paling enak gurame ini, gurame saus Padang. Nah, guraminya ini juga dipelihara di sini. Kalau pas ada yang umurnya sudah bagus saya ambil dari sini. Tapi karena keterbatasan, anak saya beli di temannya, tapi juga aquaponik yang lebih besar. Oh. Nanti selama misalnya hari Kamis ya dibeli, langsung saya masukkan ke dalam kolam kita. Jadi makan salad kita juga. Oh, Nah, begitu. hari Minggu saya mau masak, saya mau bakar. Gurami panggang saus Padang. Ya. Ala Gurame Bu bakar, Isya ya. saus Padang. Wah, Nah. ini boleh dicoba nih kawan-kawan Boleh. ini. Salah Rasanya satu- maknyus kayaknya. Salah satu penggemarnya adalah Bapak Abu Rizal Bakri. Oh, gitu. Pengusaha besar itu. Ya. Wih. Setiap puasa hari Senin Kamis saya kirim deh ke sana. Oh, gitu. Tapi Bu, Ya. beliau bayar nggak, Bu? Ya. Bayar nggak? Beliau nggak bayar. Terus? Tapi beliau mau bantu saya mau membuat kitchen sama resto di garasi saya. Oh, gitu. Jadi Saking timbal dia baliknya sukanya. bukan duit, tetapi perlengkapan kitchen untuk Perlengkapan- masaknya ya? Wah, luar untuk biasa. Masaknya. Jadi buat teman-teman juga melihat bahwa dapur saya juga lebih memadai, lebih cocok lah ya untuk bisnis higienis, kuliner dengan ya. hidroponik ya. Iya. Oke, nah jadi Ya. sekarang ini kita lihat ya sekali lagi nih. Ini adalah salad yang terkenal itu romaine namanya ya. green romaine. Green romaine ya karena warnanya juga bulan hijau. Juga di sini ada bayam ya. Teman-teman juga bisa memulai bisnis atau hobi dulu deh sebelum memulai bisnis. Apalagi dalam zaman pandemi ini, bosen stay at home, bosen working from home, bisa selingannya hidroponik.
seperti ini. Bahkan kalau punya halaman yang cukup luas ya, bisa juga pelihara ikan lele nih. Di sini ada ikan lele. Pasti teman-teman yang kerja di kantoran ya, di Segitiga Emas, di belakang kantornya pasti ada juga yang jualan pecel lele. Nah, ini dibuka nih oleh konsultan kita. Ya, di dalamnya ini ada lele. Lelenya adalah lele lokal, bukan dari Afrika kayaknya ini. Asli Indonesia lelenya ya. Lele Dumbo. Indonesia. Iya. Kan Penggemar sebagian pecel orang- lele, silahkan datang ke sini nih, cari lele terbaik ada di sini nih. Enak maknyus sih. Jadi di sini apa sih bedanya lele yang ya dengan si bekerja sama dengan tanaman ini? Bedanya dengan lele yang ada di pasaran tuh apa, Bu? Lele itu kan besar sekali nutrisinya, gitu ya, dan gurih sekali. Cuman binatang ini suka pemakan segalanya, kan suka di sawah-sawah ya, di kali-kali begitu. Jadi orang yang suka jadi Di beli empang kan. gitu lah ya. Nah, kalau di sini kan higienis, makanannya pelet, terjaga, seminggu 2 kali kami kuras gitu kan. Jadi selain gurih jadi sehat. Akhirnya ibu-ibu jadi pada beli. Oh, higienis gitu. Ya, jadi lebih higienis, lebih Oke. gurih gitu kan. Ngomong-ngomong, Iya. kalau Mas mau nggak makan lele nih? Ya, saya salah satu penggemar pecel lele. Pecel Begitu, lele ya? Iya. Ada rencana buka rumah makan pecel lele nggak? Dijual Mungkin online ke depannya kali ya. gitu? Oh gitu ya. Betul. Mungkin saya tambahkan sedikit yang Nah. Ibu bilang tadi. Jadi secara kualitas tekstur dagingnya itu pun berbeda. Ya, apa tanpa mendiskreditkan yang lain, tapi ketika saya coba tanam bibit sampai dengan panen, tekstur daging itu cukup berbeda. Dari aroma, yang kedua saya sampaikan tadi tekstur dagingnya. Karena di sini kita berikan pakan murni pelet, kemudian kualitas airnya juga kita jaga ketat. Sehingga itu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan lele itu sendiri. Juga aromanya. Juga aromanya. Ya soalnya kan banyak orang ya, Ya. terutama kaum perempuan, Iya. biasanya kurang senang dengan lele. Mereka Ya. memilih gurami atau ikan Betul. mas gitu Karena ya. selama ini image yang berkembang di luar kan banyak lele seperti Ibu sampaikan pemakan segala, seperti itu. Baik. Tapi di sini kita pastikan dengan sistem, mungkin saya tambahkan sedikit, Pak, tapi lebih kepada aquaponik. Aquaponik. Ya, karena kalau hidroponik dia hanya dengan satu jenis saja, yaitu sayuran. Tapi di aquaponik kita punya 2 komoditi. Ada sayuran juga ikan. Perpaduan Nah, jadi hidroponik contohnya. dengan aquacultur seperti itu. Jadi maksudnya adalah yang benar itu adalah, Ya. jadi supaya jelas gitu loh. Iya. Jadi yang cocok istilahnya untuk perpaduan antara tanaman ini Dengan yang ikan. secara hidroponik, tapi kalau ada misalnya ada lele atau ikan-ikan lain, maka ini cocoknya namanya Aquaponik, di mana aquaponik itu adalah penggabungan antara sistem hidroponik dengan sistem aquacultur. Terjadi tumpang sari. Ya, tumpang sederhananya sari. tumpang sari. Ya, 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 Betul, ya. seperti itu. Ya contohnya ya, bayangin Mas, di dalam tempat ini ada lele berapa? 170 ekor Lele 170 ekor. ukuran pecel lele. Lele 170 ekor bisa memberi nutrisi kepada satu rangkaian Instalasi. aquaponik ini. Ya, jadi Bayangin. terjadi semacam kerjasama ya, Ya, dalam tanda simbiosis kutip, mutualisme. ya, simbiosis mutualisme Ya. antara tanaman dengan lele, Iya. dan bisa menjadi akhirnya makanan bergizi Iya. yang juga bernilai ekonomis tinggi. Betul, Pak. Jadi kita bisa Indonesia ya, kalau ada banyak keluarga di Indonesia mempunyai hobi dan kemudian dijadikan bisnis hidroponik dan aquaponik ini, Iya. Indonesia akan bisa mempunyai keberagaman pangan dan ketahanan pangan ya. Betul. Dan insya Allah tidak ada kelaparan ya. Oke. Karena lele ini kan ikan murah. Sekilo cuman berapa? 30.000 paling mahal. Sekilo 30.000 paling mahal, bisa isinya Itu bibit apa yang udah besar? Sudah besar. udah besar. Nah kalau bibit, Kalau bibit itu 1 kilo, saya belinya itu sekitar 20 ekor. 1 kilo 20 ekor, saya masukkan sampai Harganya ukuran berapa? pecel lele jadi 7 atau 8 ekor per kilo. Harganya Oh, berapa gitu. bibit? Harganya Bibit harganya berapa? harganya mungkin Rp1.000 per ekor. Ekor.
atau mungkin Rp750 per ekor. Jadi Jadi Mas, Cukup affordable. akhirnya Mhm. dari lele yang katanya kotor dan tidak higienis, dari anak saya beli 1 kilo, satu ekor cuman 1.000 ya, Iya, bisa jadi sekilo 30.000, iya. isi 7 8. atau 8. Dan saya konkretkan menjadi sebuah masakan yang maknyus, yang 2 minggu lalu waktu panen saya buat masakan lele bakar, lele penyet. Saya gabung dengan nasinya, dengan Satu porsinya berapa, Bu? harganya per porsi Mhm. murah meriah Mas, 30.000 30.000. bisa dapat nasi gurih Iya. kecombrang. Tahu tempe. Plus tahu dan tempe. Pakai kecombrang ya. Ada kecombrang. Wah, ini Indonesia banget ya. Antioksidan tinggi. Mantap. Mantap. Jadi teman-teman, kalau ingin memulai hobi, inilah saatnya ya. Mulailah dengan yang kecil, sampai nanti bisa punya bisnis hidroponik yang menguntungkan. Bahkan bisa dijual online melalui media sosial, sehingga nggak bosen nih tinggal di rumah.